Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ridho Ramadan. Kali ini kita lanjutkan materi PKN Hak dan Kewajiban Asasi Manusia part kedua, bagian kedua. Yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi karena faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal, salah satunya adalah sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Kalau faktor eksternal, bisa terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, maupun kesenjangan sosial. Ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Ada 9 kasus hak asasi manusia berat yang menjadi sorotan publik. Kira-kira apakah Komnas HAM mampukah menegakkan dan membongkar siapa dalang di balik kasus pelanggaran HAM berat? Perlu kita ketahui bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua kategori, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Dan ini adalah contoh pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus dalam pemberontakan G30 SPKI, kasus penembakan Petrus, penembakan misterius tahun 81 tahun 8 sampai dengan 85, kemudian pembantaian di Tanjung Priuk tahun 1984 sampai 1987, kemudian terjadi di pembantaian di Santa Cruz, Dili, Serdang tahun 1991, atau pembunuhan aktivis buruh Marsinah tahun 1993, tragedi Trisakti, dan masih banyak. Dan ini adalah contoh, yaitu kasus pada saat tahun 1965 terjadi razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwanya terbunuhnya sejumlah jenderal. Razia ini dikenal dengan operasi pembersihan PKI. Saat itu ada 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh. Ribuan lainnya diasingkan dan sisanya hidup dengan mendapatkan stigma sebagai PKI. Akibatnya, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sayangnya, pada tahun 2013, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dan alasan data kurang lengkap. Kemudian, ini contoh kasus kedua, yaitu Petrus atau penembakan misterius merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Hasilnya, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983 dan 367 orang diantaranya tewas ditembak. Pada tahun 1984, 107 orang tewas dengan 15 orang tewas ditembak. Kemudian pada tahun 1985 tercatat 74 orang tewas dengan 28 diantaranya tewas ditembak. Kemudian kasus selanjutnya yaitu pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran di seluruh sudut tanah air, terutama di kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban perkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa serta demonstrasi. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus tersebut bisa ditindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Sampai tahun berganti belum juga ada rekomendasi sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun, Kejaksaan Agung kembali mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ditemukan pelanggaran HAM berat, sebab kasus penembakan mahasiswa Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada tahun 1999.
Kasus selanjutnya adalah kasus tindak kekerasan pada 4 April 2003 pukul 1 waktu Papua, di sekelompok massa tidak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letu TNI Angkatan Darat Napi Tulpulu dan prajurit Ruben Kana. Kelompok tersebut juga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Selanjutnya, aparat TNI Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, dan menyebabkan korban jiwa. Tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan dan 15 orang jadi korban perampasan. Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan serta perusakan fasilitas umum. Contoh kasus pelanggaran HAM selanjutnya adalah pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Tholib. Aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia, Munir Said Tholib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Namanya melambung saat dia menjadi sebagai Dewan Kontras, Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Pilot maskapai Garuda Polikarpus Budihari Prianto akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus ini. Poli divonis 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangannya ke Amsterdam. Apa upaya penegakan hak asasi manusia terhadap kasus-kasus contoh tersebut? Pemerintah sejatinya sudah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM di Indonesia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM salah satunya adalah pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut: melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Selanjutnya, pembentukan instrumen hak asasi manusia atau perundang-undangan di Indonesia. 1. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada bab 10A adanya amandemen pasal 28 huruf A sampai 28 huruf J tentang hak asasi manusia. Kemudian TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM, kemudian ditetapkannya Piagam HAM tahun 1998, kemudian pembentukan Undang-Undang Khusus Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Kemudian Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, kemudian Peraturan Perundang-undangan tentang Pelindungan Anak, maupun ratifikasi instrumen HAM internasional yang menjadi upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dalam payung hukumnya. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Bagaimana upaya penanganan kasus pelanggaran HAM? Upaya pencegahan yang kita bisa lakukan baik karena faktor-faktor tadi saya sampaikan, ada faktor internal dan faktor eksternal. Maka dari segi faktor internal, kita harus menghindari diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Mungkin upaya pencegahan dari faktor eksternal bisa dengan cara menegakkan supremasi hukum, menegakkan demokrasi, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan, meningkatkan pengawasan, peningkatan kerjasama, kemudian sosialisasi HAM, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya rasa dengan ulasan yang saya sampaikan kita dapat satu konsep pemahaman bahwa sesungguhnya di Indonesia sudah ada upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Baik instrumen-instrumen yang sudah dibuat oleh pemerintah maupun sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM.
Itulah yang bisa, saya sampaikan untuk bagian kedua ini tentang hak asasi manusia. Semoga ada pemahaman dan wacana baru tentang materi hak asasi manusia. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.